Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, Ustaz berharap teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kita kembali lagi masuk ke pembelajaran diniyah, yaitu pembelajaran fiqhul ibadah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang tempo hari sudah kita buka dengan materi wudhu, ya. Materi wudhu, dari pengertian wudhu sudah kita sampaikan, kemudian rukun wudhu sudah kita sampaikan, kemudian sunnah-sunnah wudhu juga sudah kita sampaikan. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 poin nih. Ya, nih perhatikan teman-teman, ada 3 poin. Yang pertama ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi apa saja nanti yang membatalkan wudhu kita bahas. Yang kedua ada yang namanya istinja, ya, istinja. Nah, istinja ini juga bersuci juga, ya. Nanti kita bahas apa itu istinja. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembahasan tentang najis. Najis, pengertian najis dan macam-macam najis. Ya, itu. Nah, poin pertama yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan wudhu? Nah, ini ada beberapa poin nih teman-teman. Mohon diperhatikan. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, 2 jalur. Apa 2 jalur tersebut? Nih, ada sesuatu yang keluar dari 2 jalur yaitu kubul dan dubur. Apa itu kubul dengan dubur itu? Kubul ialah tempat keluarnya pipis, ya, mohon maaf. Tempat keluarnya pipis, dan yang kedua dubur. Dubur itu kalau kita lagi BAB, nah, kotoran yang keluar dari jalur tersebut, itulah hal yang membatalkan wudhu. Jadi teman-teman kalau sudah wudhu, kemudian contohnya misalnya teman-teman kentut, nah berarti teman-teman wajib wudhu lagi kalau mau sholat. Atau teman-teman pipis, teman-teman pun harus membasuh pipisnya terlebih dahulu, kemudian baru wudhu lagi. Nah, ini salah satu hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, memegang. Nah, memegangnya, jadi memegang kemaluan baik dubur maupun kubur tadi secara sengaja dengan menggunakan telapak tangan, ya, itu juga membatalkan wudhu. Yang ketiga teman-teman, ya, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, ya, jadi bersentuhan nih laki-laki dan perempuan dengan syahwat apalagi, ya, itu membatalkan wudhu. Kemudian berikutnya teman-teman, hal yang membatalkan wudhu yaitu tidur, ya, dengan posisi yang tidak tetap. Maksudnya dia guling-guling, misalnya tidur telentang, kemudian ada tidur baring, kemudian tengkurap misalnya. Nah, itu tidak posisi pada tetap. Karena di satu keadaan teman-teman kita lagi tidur tapi tidak membatalkan wudhu kita. Gimana tuh? Nah, ini nih Ustadz lagi posisi duduk, kemudian Ustadz tidur, ya, misalnya tidur sejenak kemudian bangun lagi, ya, bangun lagi. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Kok tidur yang tidak tetap tadi membatalkan wudhu? Karena takutnya seseorang yang tidur kan nggak sadar nih apa yang dia lakukan, entah nanti dia kentut, ya kan, itu membatalkan wudhu. Berikutnya yaitu hilangnya akal. Jadi kita tidak sadarkan diri, ya, qadarullah misalnya kita lagi dapat musibah kemudian kita koma gitu, nah itu membatalkan wudhunya. Begitu dia sadar, dia harus wudhu lagi, gitu ya. Nah, itu beberapa poin tadi yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, ya. Yang kedua, kubul dan dubur atau memegang kemaluan dengan sengaja dengan telapak tangan. Yang berikutnya yaitu bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan mahram, ya, bersentuhan. Jadi mahram itu tidak ada ikatan keluarga, kemudian dia bersentuhan. Nanti kita bahas sesi khusus terkait dengan mahram. Kemudian yang berikutnya yaitu tidur yang tidak tetap, ya, tidur yang telentang, tidur tengkurap tadi, ya. Yang terakhir yaitu hilangnya akal. Gila itu membatalkan. Tidak sadarkan diri membatalkan. Itu teman-teman, ya, poin pertama yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, berikutnya yaitu istinja. Apa sih istinja teman-teman? Istinja itu bersuci setelah buang air besar atau air kecil, ya. Istinja itu juga ada yang tanpa menggunakan air. Jadi kalau tidak mendapati air, kita boleh, ya, menggunakan misalnya ranting, batu, kertas, daun. Itu pengganti air. Tapi kalau ada air, ya, istinja diutamakan menggunakan air, ya.
Bahkan disarankan terlebih dahulu memakai batu dulu 3 kali baru menggunakan air. Ya, tapi kalau zaman sekarang sebenarnya sudah tidak ada. Ya Allah alam. Kecuali kita lagi tersesat di hutan, begitu ya. Lagi di hutan kemudian tidak mendapati air, ya mau tak mau pakai bahan-bahan yang tadi, gitu ya. Entah itu ranting, entah itu daun, kemudian batu, bisa. Ini istinja. Istinja itu sesuatu apa? Bersuci ya setelah kita buang air besar atau air kecil, gitu ya. Jadi kalaupun kita tidak menemukan air, pakai daun, pakai batu, pakai kerikil, itu pun sudah dianggap bersuci ya, dengan syarat kita benar-benar memastikan bersih, begitu. Ada adab istinja nih teman-teman. Ada adab buang air besar dan ada buang air kecil ini ya. Yang pertama, kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ya. Ini sangat-sangat tidak dibolehkan dan tidak dianjurkan. Makanya kalau kita mau bangun jamban atau mau bangun WC itu, perhatikan arah kiblatnya. Nah, itu mengarah ke kiblat enggak gitu ya. Kalau nggak mengarah sih aman. Tapi kalau mengarah ke kiblat, diusahakan dipindah lagi. Nah, alhamdulillah sekolah kita untuk pembangunan WC ini berlawanan ya. Kalau kiblat ke arah sana, kita ke arah sini. Adab yang kedua yaitu perlu diperhatikan teman-teman. Kita tidak boleh pup atau pipis di tempat air yang diam, gitu ya. Walaupun mau pipis di tempat misalnya di sungai, harus air yang mengalir. Tapi adabnya tetap nggak boleh lah. Kita usahakan di jamban ya. Kemudian tidak boleh di lubang teman-teman. Karena hati-hati ya. Lubang ini tempatnya hewan, bisa jadi hewan buas, ular, misalnya teman-teman saat pipis kemudian keluar ular, nah itu bahaya. Atau bisa jadi lubang tersebut juga tempat persembunyian makhluk gaib ya, seperti jin. Nah ini bahaya. Takutnya ketika kita pipis di situ nanti ada yang mengganggu kita. Itu ada kejadian seperti itu. Tidak boleh juga kita lagi pup di bawah pohon yang berbuah. Ya, tidak boleh. Takutnya nanti ada orang yang memetik kemudian kita orang tersebut ya menginjak atau menemukan kotoran kita. Itu tidak boleh. Atau kita pipis di tempat yang biasa untuk bernaung orang atau tempat istirahat, itu nggak boleh ya. Misalnya ada pohon yang biasa tempat orang main di situ kemudian kita pipis atau BAB di situ, itu nggak boleh. Adabnya nggak ada namanya. Adab berikutnya yaitu tidak boleh berbicara ya. Kalau kita sedang di kamar mandi, nah ini bagian dari adab, kita tidak boleh bersuara ya. Atau lagi nyanyi-nyanyi, yang suka mandi atau suka BAB nyanyi, itu sebenarnya tidak beradab ya dalam Islam. Jadi tidak dianjurkan. Dan yang berikutnya juga tidak boleh kita menghadap matahari atau membelakanginya atau menghadap bulan ya, kalau di tempat terbuka. Kalau tempat tertutup mungkin karena tidak terlihat matahari ya, jadi aman. Nah ini teman-teman beberapa adab saat kita buang air besar maupun buang air kecil. Poin terakhir, poin ketiga, setelah tadi ada hal-hal yang membatalkan wudhu, kemudian istinja, yang ketiga adalah najis. Najis, apa sih najis itu? Nah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Hati-hati teman. Ya, sesuatu yang dianggap kotor, meskipun itu suci, itu adalah najis. Nah, ini menurut bahasanya. Tapi kalau menurut istilah, hampir sama dengan bahasa tadi, ya. Segala sesuatu yang dianggap kotor, yang menyebabkan tidak sahnya ibadah kita. Ya, beda ya. Kalau menurut bahasa, segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun itu suci. Kalau kotor berarti najis. Nah, menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor, kemudian dia menyebabkan tidak sahnya ibadah kita. Nah, itu najis berarti. Contoh apa nih? Pipis, ya, kotoran manusia atau kotoran hewan ya, yang menyebabkan sholat kita tidak sah. Baik, ternyata najis teman-teman ada pembagiannya. Ada 3 nih macam-macam najis teman-teman ya. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, apa sih contoh najis ringan itu? Ya, najis ringan ini ya kalau dalam penyuciannya itu sangat-sangat simpel gitu ya. Contohnya itu pipis bayi laki-laki ya, ingat, pipis bayi laki-laki yang belum makan apa-apa ya, intinya dia makan tuh baru mimi susu ibunya saja dan belum berumur di atas 2 tahun. Kalau masih di bawah 2 tahun kemudian dia baru makan ASI doang, pipisnya, kencingnya bayi tersebut ke kita,
itu najis ringan. Nah, najis tetap najis, harus dibersihkan. Tapi cara pembersihannya cukup simpel. Cukup kita mengambil air, ya, misalnya tangan kita ngambil celupin di air, kemudian dipercikan ke kena najis, nah, itu, ya, boleh 2-3 kali. Nah, sudah rasa kita cukup, itu sudah suci lagi. Ya, tidak perlu dibasuh, disikat, tidak perlu, karena najisnya namanya najis ringan. Itu yang pertama. Berikutnya adalah najis mutawasito. Nah, apa sih najis mutawasito, teman-teman? Najis mutawasito ialah najis sedang, ya, najis sedang. Jadi tadi ada mukhafafah ringan, yang ini sedang. Nah, contoh najis sedang ini adalah kotoran manusia, ya, kemudian darah haid, kemudian kotoran hewan yang haram dimakan, ya, itu kotorannya, ya, atau bangkai hewan, ya, kecuali bangkai manusia, itu najis, ya, najis sedang. Nah, itu najis sedang. Nah, cara bersihkannya gimana? Cara membersihkannya, ya, kita harus membersihkan kotoran tersebut terlebih dahulu, kemudian kasih sabun, siram dengan air, ya, seperti mencuci lah, ya, mencuci sampai benar-benar tidak ada bekasnya sama sekali. Ya, bekasnya kan bisa dilihat tuh warnanya, bisa jadi, atau baunya, ya, atau kalau mau ini rasa, ya, kalau sampai detail seperti itu gitu kan, kadang kan masih terasa tuh bau atau dan lain halnya itu. Nah, itu cara membersihkan najis sedang tadi. Yang terakhir yaitu najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis mughalladhah adalah najis berat. Nah, ini cukup, kenapa dinamakan berat? Karena proses membersihkannya pun cukup butuh usaha gitu ya. Contohnya itu air liur anjing, ya. Qadarullah misalnya kita lagi jalan kemudian ada anjing yang menjilat kaki kita misalnya. Nah, itu termasuk najis berat. Teman-teman, cara mensucikannya ada 7 tahapan, ya, 7 kali membasuhnya. Jadi kalau teman-teman sampai kena air liurnya anjing, teman-teman harus membasuhnya 7 kali. Ulahuma biturab, yang pertama menggunakan tanah, ya, atau debu. Nah, ya. Ya, misalnya, atau contohnya nih, qadarullah misalnya kita kena jilat anjing, ya, cara membersihkannya yang pertama kita laburin pakai tanah, ya, kemudian siram pakai sabun, ya, kemudian disiram lagi, cuci lagi, sabun lagi, siram lagi sampai 7 kali. 7 kali, teman-teman. Nah, itulah yang dimaksud dengan najis berat. Makanya kita harus menghindari anjing, jangan sampai kita kena air liur. Nah, itu tadi teman-teman pembagian najis, ya. Ada mukhaffafah ringan, kemudian mutawasithah sedang, dan mughalladhah berat. Nah, mudah-mudahan yang simpel ini teman-teman bisa memahami secara umum. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi saat kita ketemu di home visit. Ya, begitu teman-teman. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.